Saudara terkasih, hari ini kita melanjutkan permenungan kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan Paulus mengangkat tentang contoh Abraham. Abraham percaya dan dia dibenarkan oleh Allah. Dan Paulus mengatakan demikian, kalau ada orang bekerja, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Pesan hari ini tidak bertentangan dengan pesan kemarin. Sebab satu hal yang harus kita juga yakini dalam iman adalah bahwa yang menerima, mencintai kita dan menebus kita adalah Allah yang Maha Rahim. Dan Allah yang Maha Rahim itu pertama-tama memandang kita dengan mata kerahimannya. Dan karena itu orang-orang yang dikatakan Paulus, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Artinya Allah tidak melihat masa lalu manusia, Dia melihat masa depan kita. Dan Dia punya harapan tentang hidup kita yang akan berubah dengan penebusannya. Maka sebenarnya dengan mengatakan saya percaya kepada Tuhan dan saya melakukan kebaikan, memang pertama-tama yang menyelamatkan saya itu bukan karena karya saya, bukan karena perbuatan baik saya, tetapi karena karya dan belas kasih Allah kepada saya. Jadi tekanannya adalah bukan karena jasa manusia sehingga kita diselamatkan, tetapi karena kasih dan kemurahan hati Allah semata-mata. Dan itulah yang membenarkan kita. Tapi sekali lagi jangan mempertentangkan antara beriman dan berbuat kebaikan, seolah-olah tidak perlu berbuat kebaikan, cukup dengan percaya saya menjadi selamat. Ingat sekali lagi, seperti Abraham, dia percaya dan dia melakukan kehendak Allah. Dan karena itu juga dia dibenarkan. Semoga kita semakin menjadi pribadi yang beriman dan semakin menunjukkan hidup kita dari buah iman kita. Dan kalau kita kaitkan dengan bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas, di sana Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang nampaknya dekat dengan Allah, nampaknya taat kepada Allah, mengetahui hukum Tuhan, tapi tidak melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. Dan mereka dikatakan sebagai orang-orang yang munafik. Mereka adalah orang-orang yang justru akan mengalami kebinasaan. Maka semoga kita menjadi pribadi yang memberkati dalam ketulusan, bukan dalam topeng kemunafikan. Dan berkatilah kami Tuhan dengan berkat Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.